Baik Ibu Bapak sekalian, mohon maaf ya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu dalam kondisi yang seperti ini. Insya Allah kita rasakan bersama dan kita nikmati bersama bahwa akibat dari pandemi tadi kepencet ini ya, pantas ya ada suaranya. Perubahan akibat jangan dipencet. Deki mute mati. Jangan dimatiin. Maksudnya kalau mencet ini jadi mati. Oh iya. Pak Ya, sampun rin Pak Ya, sampun Pak Ya. Baik ya. Nggih, sampun siap. Merubah beberapa agenda yang telah direncanakan termasuk rangkaian-rangkaian kegiatan perhajian yang biasa dikoordinir oleh LPPKBIH PWM Jawa Tengah dan insya Allah semua ini pasti dengan waktu dan kesempatan yang lebih baik. Amin. Termasuk kegiatan kita malam hari ini luar biasa, bersilaturahim di bulan Syawal yang biasanya kita agendakan dalam kegiatan dengan namun malam terakhir melalui Zoom kita menikmati era digitalisasi yang sebelumnya kita belum tahu ada apa namanya fasilitas atau sarana yang bisa gunakan untuk meeting Zoom, Google Meet dan sebagainya. Biasanya kita offline, dengan malam ini kita tetap bisa makan bersama sendiri-sendiri gitu ya di rumah. Lontong opornya kita nikmati dengan online juga. Baik Ibu Pak sekalian yang dirahmati Allah, sudah banyak bergabung dengan Zoom ini tadi beberapa KBIH. Mohon maaf saya tidak bisa mengidentifikasi satu persatu karena monitornya kecil ini ya. Ada KBIH Amanah itu berjamaah menyimak Zoom-nya. Terus tadi Banjarnegara juga demikian dan lain sebagainya. Insya Allah akan bergabung pada kegiatan kita malam ini Bapak Kabid PHU Kemenak Jateng, Bapak Haji Mohsaidun, Bapak Ketua PWM Jawa Tengah, Bapak Tafsir MAG, Bapak Ketua LPPKBIH PWM Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Haji Mukhtar Hadi, beserta sudah hadir Bapak Makasin, Bapak Nurdini, dan pimpinan-pimpinan yang lain. Kemudian segenap pimpinan KBIH Muhammadiyah Aisyah yang sudah bergabung pada malam hari ini, mudah-mudahan yang lain nanti akan segera bergabung. Ya. Perkenan saya menyampaikan rangkaian acara pada malam hari ini, diawali nanti dengan dan inti kegiatan malam hari ini tausiah, serta acara paling ujung adalah usulan-usulan strategi serta harapan-harapan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan pelaksanaan rangkaian kegiatan haji dan umroh dengan kondisi yang seperti ini nanti ke depan bagaimana. Jadi insya Allah malam hari ini kita tidak hanya sekedar berhalal bihalal, tapi ada hal lain yang pada kesempatan baik ini kita akan diskusikan bersama. Baik Ibu Bapak sekalian, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan keridhaannya untuk kegiatan kita malam hari ini. Selanjutnya tilawah yang akan dibawakan oleh Ibu Hajah Marfuah Eskep. Kepada Ibu Marfuah dipersilakan.
Bu Marfuah, mic-nya dihidupkan dulu, Bu. Ibu Marfuah. Mic-nya dihidupkan dulu. Ini Mbak Lalis absen nih. Udah denger, Mbak? Terima kasih. Assalamualaikum. Sampun Pak, anu riyin Pak, mendel riyin Pak, nembe acara Pak. Mumpun acara niki. Mun lekas to? Pun nggih, anu riyin. Bu Marfuah, mic-nya mohon untuk dihidupkan dulu, karena saya hidupkan dari sini tidak bisa. Bu Siti Marfuah, mic-nya mohon untuk dihidupkan dulu. Diklik layar, terus diklik mic-nya. Saya unmute dari sini kok tidak bisa. Pak Abdullah Muhajir ada nggak? Ya, siap, Pak Nur. Ya, Pak Abdullah Muhajir, monggo. Ribon? Ngaos. Sudah siap Pak Nurbini. Ya. Bu Marfuah, tolong itu mic-nya ditekan Bu Marfuah. Mic-nya yang di laptop, itu bisa diklik. Mic-nya itu masih ada garis merahnya, berarti itu mati. Diklik, Bu. Kiri bawah Bu. Wah, kiri bawah pojok. Pojok. Kiri bawah pojok. Nah. Monggo Pak Abdullah Muhajir minta tolong. Boleh klik rong ketemu Bapak. Belum ketemu. Di kiri bawah itu, Bu Marfuah, di kiri bawah ada gambar mic itu. Bu Aminah, Headset, gambar headset Bu, gambar ya, headset. Muhajir saja, Bu Aminah. Oh iya. Biar cepat. Monggo, dipersilahkan monggo. Di sini sih durung iso main oke. Kalau mau mati ya Ribon, Pak Nur? Nggih, monggo langsung Pak Abdullah Muhajir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة
pakai ini. Jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفلنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua LPP KBIH PWM Jawa Tengah kepada Bapak Haji Mohtar Hadi MAG, dipersilahkan.
Assalamualaikum. Bisa masuk? Ya, masuk, Bu? Pak. Masuk nggih? Masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu liyutammima makarimal akhlaq wa mukmila afatan linnasi jami'a basyira wa nadhira. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, utamanya yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Bapak Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Bapak Saidun, teman akrab saya yang tadi saya sudah lihat gambarnya sudah rawuh. Juga tidak lupa yang saya hormati dan cintai, Mas Arif Rahman. Ini yang insya Allah nanti bakal memberi tausiah pada kita. Terima kasih kami sampaikan juga kepada panitia yang bermula dari inisiasi dari Pak Kiai Mahasin, ditangkap oleh Pak Kiai Nurbini, dan Pak Nurbini sekaligus memotori kegiatan ini. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi amal baik dan dicatat oleh Allah dalam catatan amal-amal yang solihat. Amin. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, meskipun kita yakin betul bahwa bermaaf-maafan itu tidak harus pada setelah selesainya bulan Ramadan. Namun kita juga maklum dan paham betul bahwa di saat itu pun kita boleh bermaaf-maafan. Yang penting tidak dinyatakan sesuai dengan keterangan Nabi itu tidak bil idofi, tidak disandarkan dalam arti halal bihalal harus bulan Syawal, atau kalau bulan Syawal harus halal bihalal. Oleh karena itu, terima kasih Pak Nurbini, maka istilah yang dipakai adalah silaturahim dalam rangka menindaklanjuti dan mengamalkan sabda Rasulullah Muhammad SAW, lan tadkhulul jannata, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yasil rahimah. Siapapun, karena man ini lafaz am, yang beriman pada Allah dan Rasulnya, hendaklah menyambung tali persaudaraan. Kata para ulama, man ini di samping sebagai lafaz am adalah termasuk harfus syartin. Jawabnya adalah fal yasil rahimah. Fa jawab itu. Oleh karena itu, para ulama menyatakan bahwa dengan berangkat dari hadis itu maka menghukumi bahwa silaturahim itu hukumnya wajib. Oleh karena itu, insya Allah kita ini sudah melakukan sebagian daripada kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Ada satu istilah yang perlu dikembangkan bahwa Rasul sengaja dalam redaksional hadis itu menyatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sungguh sangat relevan kalau kita buka di musim-musim saat ini. Dalam hadis itu dinyatakan siapapun yang beriman pada Allah dan hari akhir. Nah, sekarang ini ada semacam indikasi bahwa orang itu memilih iman saja. Jadi iman hanya kepada Allah, percaya agama ini sudah rampung. Tidak sering menyadari bahwa hadis itu dinyatakan wal yaumil akhir. Jadi Allah, percaya pada Allah dan hari akhir. Artinya nantinya kita itu akan mengalami yaumul ba'ats, yaumul hisab. Siapapun akan dihisab oleh Allah. Dengan menyadari hal semacam ini, maka mestinya perbuatannya itu mesti harus selalu dihitung-hitung, dipikir-pikir, dipilih-pilih. Jadi mesti ada pertanggungjawaban. Namun sekarang mohon maaf,
insya Allah dan mudah-mudahan bukan kita, tapi sering kalau menentukan sikap, melaksanakan kepribadian aslinya, membuat ketentuan dan keputusan semacam tidak ada kaitannya dengan bahwa nanti bakal dimintai pertanggungjawaban di hari akhir. Oleh karena itu, perkenankan saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Saya mohon maaf semua kesalahan. Baik yang gede maupun yang cilik maupun yang tidak terukur. Ibu, bapak-bapak, pertemuan ini sebetulnya sudah digagas relatif cukup lama sejak bulan Ramadan. Ada maksud pokoknya. Yang pertama adalah semacam untuk tombok kangen, mengobati kerinduan. Kerinduan mana sudah kita alami sejak ketika kita akan melaksanakan praktek manasik bersama menjadi gagal ketika datangnya pandemi COVID-19. Diperparah lagi dalam tanda kutip sudah barang tentu, penyelenggaraan haji pada tahun ini dibatalkan. Atau setidak-tidaknya Indonesia tidak akan mengirim jamaah haji ke Arab Saudi. Ini gagasan dan harapan yang pertama. Yang kedua adalah hal-hal yang bakal menemukan pengembangan tentang yang bersifat teknis. Termasuk misalnya bimbingan. Apakah setelah adanya pembatalan ini lalu menjadi mandek? Atau bagaimana? Termasuk misalnya yang kita lagi seneng-senengnya lalu lagi nyari buku pedoman, begitu dibagi, begitu pula ditutup. Juga yang berkaitan dengan teknis misalnya termasuk adanya berbagai persyaratan administratif tentang perizinan, istilah Pak Kabid nanti mudah-mudahan disinggung itu, pemutihan. Yang pemutihan ini kita sepele tapi kadang-kadang dan nyaris ada masalah di lingkungan kita. Ada yang izinnya tidak pas dan sebagainya. Kemudian secara psikis, kemungkinan ada kekecewaan karena batalnya penyelenggaraan haji dan sebagainya. Berkaitan dengan ini, setidak-tidaknya kita masing-masing atau setidak-tidaknya sebagian menghendaki adanya informasi-informasi baru. Ini mengenai hal yang teknis. Yang ketiga, sesuatu yang juga relatif penting adalah kita ini perlu untuk mengadakan peningkatan keakraban, kerap ketemu, yang dengan ketemu ini nanti akan saling berbagi tentang sikap mental, termasuk bagaimana tradisi dalam Muhammadiyah, bagaimana kalau kita ketemu dengan bapak-bapak dari PWM, bagaimana kalau kita ketemu antar KBIHU Muhammadiyah Aisyah. Ini secara sedikit nanti akan diharapkan akan membawa manfaat dan hikmah buat kita masing-masing. Kita akan tahu dan menghayati bagaimana tradisi dan bahkan style dalam bermuhammadiyah. Saya kira itu mengenai tujuan pokok diselenggarakannya silaturahim hari ini. Yang terakhir, perkenankan saya lewat media ini untuk menyampaikan pesan. Satu, mengenai pemutihan. Bagi yang alami, untuk diminta oleh pemerintah, dalam ini kantor Kemenak atau kantor Kanwil, supaya melengkapi persyaratan, mohon untuk dijingleng betul. Persyaratannya dipersiapkan yang benar-benar betul. Jangan sampai karena kita saking khusyuke ngibadah Ramadan atau saking sregepe mencari orang yang terpapar COVID dan menolongnya, atau mungkin saking sibuknya hari raya, lalu hal-hal semacam ini yang berkaitan dengan status KBIHU masing-masing menjadi terlena dalam ada kekurangan yang belum sempat terpenuhi. Yang pertama. Yang kedua adalah hal-hal yang mohon bisa dikoordinasikan. Jadi hal-hal yang bersifat koordinatif. Diharapkan agar jamaah haji yang sudah ada dalam genggaman dan bimbingan KBIHU Aisyah Muhammadiyah itu masih utuh dalam jamaah dalam barisan KBIHU Muhammadiyah atau Aisyah. Jangan sampai lepas, jangan sampai lepas. Sebab jamaah sekarang ini menjadi modal bagi jamaah-jamaah tahun-tahun yang akan datang. Yang kedua itu. Yang ketiga,
tentang buku panduan. Mohon yang belum menerima atau meminta supaya minta nanti bisa lewat Pak Nurdini, Bu Marsoa yang kebetulan yang seksi ngirim-ngirim. Ini mohon untuk tetap dibaca-baca dan diatur, dipimpin oleh KPIHU nanti kapan harus ketemu, dan mohon kiranya untuk menambah amal ibadah ibu, bapak, dan kita semuanya, mohon buku itu dibaca-baca, diteliti, dicatat kalau ada hal yang mungkin salah cetak untuk diusulkan. Menjadi satu kebiasaan bahwa buku baru itu nyaris selalu ada kekurangan. Nah, kekurangan ini yang nanti akan kita inventarisir dan mohon nanti disampaikan kepada LPP untuk insya Allah nanti didiskusikan dan diperbaiki bagaimana mestinya. Yang keempat, koordinasi dan konsultasi. Mohon diperkuat, diperdekat jaraknya dengan kantor Kemenak dan juga dengan kantor wilayah. Alhamdulillah Pak Kapit ini rawuh dan ini tenanan ora guyon, tapi rodo guyon juga, tapi tenanan. Pak Kapit itu orang kita, beliau punya NBM sejak lama, jadi ora sah wigah-wigih, dikenal saja, dicedai beliau. Beliau senang dicedai dan kita juga senang beliau mau kita cedai. Ini mohon untuk dicatat betul. Paling ora mumpung beliau masih ngasto gitu. Berikutnya yang terakhir yang kelima, mohon agar kegiatan-kegiatan manajerial betul-betul dilaksanakan dengan baik. Sekarang ini sudah penuh persaingan, jadi promosi antar KPI itu menjadi sangat ketat sekarang ini. Oleh karena itu, mohon untuk tingkatkan konsultasi dan koordinasi. Realnya adalah sebagai berikut. Konsultasi ke aparat PWM. Koordinasi ke pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan daerah Aisyah, dan sesama KBIHU Muhammadiyah Aisyah. Kemudian yang ke bawah, dari ke atas PWM, ke kiri kanan PDM, PDA, KBIHU, yang ke bawah juga tidak kalah pentingnya adalah pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan ranting Muhammadiyah. Mohon maaf, istilah kasar tapi ceto dan jelas bahwa jamaah kita ini ada di PCM, PRM, dan sekitarnya itu. Saya kira itu mudah-mudahan 5 pesan ini bisa kita laksanakan. Terima kasih, saya mohon maaf. Dan saya usul nanti kalau ada berbagai keinginan, tanya jawab, mohon dengan hormat Pak Kabid untuk urasah leren dhisik ngenteni koncong-koncong nanti mungkin ingin nurut periso dan sebagainya. Kepada yang memandu, mohon juga diberi waktu yang lebih agar kita ini bisa mewakili dengan pertemuan-pertemuan yang tidak lewat media ini. Bisa tercapai semua kehendak, semua tujuan, dan manfaat akan kita temui. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Mohtar Hadi atas pencerahannya. Jadi ada kata kuncinya adalah tadi sering ketemu gitu ya. Insya Allah nanti semua kesulitan akan menjadi mudah bersama dengan LPP KBIH Jawa Tengah. Ada 5 pesan dari Bapak Ketua tadi, pemutihan, diperhatikan pengurusannya, keutuhan jamaah, kemudian buku panduan ya dicermati lagi, kemudian penguatan koordinasi dan penguatan kegiatan manajemental koordinasi. Baik Bapak sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Ketua PWM Jawa Tengah kepada Bapak Dr. Andes Haji Tafsir MAG, dipersilahkan. Mohon maaf, Bu Siti Aminah, ini Pak Tafsir baru perjalanan dari takziah di Kebumen.
sepanjang perjalanan ini lagi pas blank, belum bisa gabung. Untuk itu sementara dilewati dulu beliau karena masih dalam perjalanan dari Kebumen, takziah Ibu dari Pak Ibnu, Direktur PKU Gombong. Baik, Bapak Nurbini, terima kasih informasinya. Berarti dilanjutkan dengan pencerahan dari Bapak Kabid PHU Kemenak Jawa Tengah. Ya. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Musaidun dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala Rasulina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Muhammadiyah Jawa Tengah yang masih dalam perjalanan, Bapak Ketua LPP KPI HU Muhammadiyah dan Aisyah, yang kami hormati Ustadz kita Bapak Ustadz Arif Rahman, para pimpinan wilayah, para pengurus LPP KPI HU Muhammadiyah Aisyah Jawa Tengah, para pimpinan dan ketua, para mutawif KPI HU Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Kota Jawa Tengah, dan semuanya yang bisa hadir secara virtual pada silaturahim KPI HU Muhammadiyah Aisyah malam hari ini yang saya hormati. Pertama, alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur kehadirat Allah SWT pada malam hari ini kita bisa silaturahim walaupun secara virtual, dan insyaallah paling tidak semoga kita mengurangi silaturahim kita. Atas nama pribadi dan atas nama kepala bidang PHU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan seluruh teman-teman kami di bidang PHU mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallah minna wa minkum. Semoga apa yang sudah kita lakukan selama Ramadan yang istimewa kemarin itu menjadi amal solih kita. Atas nama semuanya juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan keliruan kami selama kami dan kita berinteraksi terkait dengan tugas maupun hal-hal lainnya. Para Bapak dan Ibu sekalian, kami sangat berterima kasih dan merasa terhormat ikut diundang pada acara silaturahim ini. Dan semoga kehadiran kita bersama di silaturahim ini betul-betul akan memperpanjang umur kita, akan memperbanyak barokah dari rezeki kita. Ibu dan Bapak sekalian, beberapa hal yang perlu kami sampaikan di forum yang sangat-sangat istimewa ini. Pertama, tentu atas nama pemerintah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya pada semuanya, pimpinan dan mutawif, para ustadz, para kiai, KPI Muhammadiyah Aisyah. Mungkin selama ini ada atau bahkan banyak kebijakan pemerintah, kebijakan kami, dan mungkin sikap-sikap kami yang Ibu dan Bapak kurang berkenan. Yakinlah bahwa sesungguhnya kita inginnya baik, tetapi bisa jadi bahasa yang kebetulan kita pakai tidak seperti yang Ibu dan Bapak harapkan. Yang kedua, kita atas nama pemerintah juga menyampaikan terima kasih yang sebesarnya atas dukungan, atas respon yang sangat-sangat positif selama ini dari para pimpinan, para mutawif KPI HU Muhammadiyah dan Aisyah terhadap program-program dan kebijakan pemerintah terkait penyelenggaraan haji. Kami yakin itu semuanya dilakukan tentu dalam rangka bagaimana kita semuanya bisa memberikan layanan yang sebaik-baiknya dalam penyelenggaraan haji sesuai amanah undang-undang. Ibu dan Bapak sekalian, di antara yang saya kira kesempatan ini juga kami harus menyampaikan permohonan maaf sekaligus terima kasih kami, apresiasi kami adalah terkait dengan kebijakan terakhir dari pemerintah
yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2020, di mana sesungguhnya sangat berat pemerintah menyampaikan keputusan ini. Pemerintah tahun ini tidak menyelenggarakan, melayani dan memberangkatkan haji ke Tanah Suci. Ada beberapa pertimbangan yang menjadi latar belakang kenapa pemerintah memutuskan itu. Pertama, bahwa pemerintah sadar betul situasi sekarang sedang situasi yang kurang menguntungkan dan kurang baik untuk kita semuanya, dan pemerintah merasa wajib untuk memberikan perlindungan sebaik-baiknya kepada seluruh jamaah haji kita, sehingga menjaga hifdzun nafas, menjaga kesehatan kita semuanya, menjaga nyawa kita semuanya. Pemerintah meyakininya lebih harus dikedepankan, lebih harus diutamakan dibanding kita ingin jalbul masolih, ya, ingin mencari fadilah, keutamaan dan pahala dengan ibadah haji ini. Kami yakin keputusan ini sangat mengecewakan, tetapi kami ingin agar saudara kita, para jamaah haji kita, itu terjaga kesehatan dan nyawanya. Yang kedua, alasan mengapa kita putuskan untuk tidak kita selenggarakan haji tahun ini adalah karena bahwa tugas kita, baik negara maupun para bapak sekalian di KPIAHU, untuk memberikan layanan, perlindungan, dan pembinaan pada jamaah haji kita itu bukan amanah yang ringan. Yang kita layani untuk kita berangkatkan ke Tanah Suci, untuk kita dampingi dalam melaksanakan haji itu 221.000. Dan itu harus kita siapkan transportasinya, harus kita siapkan akomodasi hotelnya, kita harus siapkan konsumsinya, dan segala hal terkait dengan penyelenggaraan haji. Dan itu tidak cukup kalau kita melakukan persiapan hanya seminggu, 2 minggu. Karena itulah ketika tanggal 2 Juni kemarin, pemerintah Arab Saudi belum memberikan kepastian untuk bisa menerima jamaah haji dari berbagai negara. Kita yakin betul keputusan yang paling maslahah adalah kita tahun ini sementara menunda para jamaah haji kita untuk tidak berangkat tahun ini, tapi kita tunda tahun depan. Sekali lagi, itu keputusan yang sesungguhnya pahit, tetapi kita yakin, kami meyakini itu keputusan yang semestinya justru kita pilih. Para bapak dan sekalian, inti dari keputusan pemerintah ini adalah hanya penundaan. Yang semestinya tahun ini berangkat, kita tunda tahun depan. Sehingga segala ketentuan terkait dengan penyelenggaraan haji yang mestinya berlaku tahun ini, ya tentunya akan kita pergunakan, kita berlakukan di tahun depan. Semua jamaah yang tahun ini sudah melunasi, kita nanti akan layani untuk berangkat tahun depan. Semua petugas yang sudah kita pilih tahun ini juga petugas itulah yang akan kita tugasi. Cuma mohon maaf yang besar-besarnya sudah kita sampaikan bahwa pemimpin-pemimpin KPIHU yang kemarin sudah kita tetapkan sebagai calon pemimpin KPIHU dan bahkan sudah melunasi sesuai dengan KMA 494 itu, kita nyatakan batal dan kita kembalikan biaya perjalanan hajinya, PP-nya, dan kita persilahkan tahun depan kalau memang KPIHU masih menginginkan para pembimbing yang kemarin ditunjuk itu akan ditunjuk kembali tahun depan, insya Allah tetap kita perhatikan dan akan kita akomodir, tambah harus melalui proses yang lebih rumit lagi dan proses yang panjang lagi. Para bapak dan sekalian, yang mungkin kami perlu sampaikan di kesempatan yang baik ini adalah terkait dengan manasik haji. Salah satu hikmah yang saya kira penting kita ambil dari adanya penundaan haji ini adalah kita pemerintah jadi punya waktu lebih panjang untuk melakukan persiapan, semoga lebih matang, dan jamaah haji kita harapkan meyakini, menyadari bahwa kesempatan dia, waktu dia juga lebih panjang untuk bisa mendalami manasik hajinya.
Sehingga kami mengajak para bapak sekalian, pimpinan, para mutawif di KPIAU untuk mari manasik, jangan kemudian berhenti karena situasi yang ada ini. Sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, silahkan apakah manasik hajinya dengan cara offline, jika memang sudah memungkinkan, tentu harus memperhatikan protokol COVID-19 yang ada itu, atau dengan cara online. Saya yakin para bapak dan sekalian di lingkungan KPIAU Muhammadiyah dan Aisyah itu sudah sangat familiar dengan cara-cara online, apakah dengan Google Meet atau dengan Zoom seperti ini, atau dengan cara-cara lain, atau minimal ada materi-materi manasik yang bisa para bapak sekalian, para mutawif itu kirim ke grup WA para jamaah haji kita. Dengan begitu maka pengetahuan manasik haji dari para jamaah haji kita semakin matang, dan pada saatnya besok tahun 2021 semuanya sudah siap berangkat haji dan menjadi haji yang mandiri dan memiliki ketahanan yang baik. Para bapak dan sekalian, yang selanjutnya yang tadi disampaikan Pak Ketua LPP KPIAU tentang pemutihan KPIAU. Proses itu sedang kami lakukan, dan ada 201 KPIAU di Jawa Tengah yang sedang proses pemutihan. Ada beberapa yang ada kekurangan persyaratan, sudah kita komunikasikan dengan para pimpinannya, dan mohon maaf kalau sampai hari ini belum selesai, tapi insya Allah kita targetkan sebelum tahun 2021 nanti semua izin pemutihan izin KPIAU itu bisa sudah kita miliki. Dan untuk izin yang baru, sesuai yang disampaikan para bapak di pusat pada kita semuanya, insya Allah baru akan kita proses ketika pemutihan sudah selesai pada tahun 2021. Saya kira itu beberapa poin yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas dukungan dari para bapak ibu sekalian, para kiai, para asatidz, para mutawifin di KPIAU Muhammadiyah Aisyah yang selama ini sangat-sangat besar kontribusinya mendukung kebijakan pemerintah, dan sekali lagi mohon maaf atas segala kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin ibu dan bapak merasa kurang nyaman karenanya, dan yakinlah kita semuanya ingin agar jemaah haji kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya hajinya dan semuanya menjadi haji yang mabrur. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas penghargaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kabid PHU atas penguatan dan support kepada kita semua pada malam hari ini. Baik, Bu Bapak yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Rahman LC. Monggo kepada Bapak Arif Rahman dipersilahkan 45 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Bapak Ketua LPP KBIH PWM Jawa Tengah, kemudian juga yang kami hormati Ketua PWM Jawa Tengah mungkin masih dalam perjalanan, dan juga yang kita hormati bersama Bapak Kabid PHU Kemenak Jawa Tengah. Alhamdulillah, dan juga tentunya seluruh pimpinan
dan para pembimbing di lingkungan KBIH Muhammadiyah Aisyah se-Jawa Tengah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita bersama. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih dalam suasana Syawal sebagaimana tadi disampaikan, diterangkan, meskipun silaturahim tidak harus pada bulan Syawal, tetapi momentum soal ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, apalagi kemudian dengan keputusan atau kebijakan pemerintah yang baru, kami rasa ini merupakan suatu momentum yang baik. Semoga silaturahim ini menguatkan dakwah kita, menguatkan dakwah kita, terutama di kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini saya akan sampaikan, saya tidak akan terlalu banyak terkait dengan dengan tausiah pada malam hari ini. Sebenarnya bukan tausiah ya, karena Bapak Ibu sekalian masih banyak yang lebih tahu, lebih paham terkait dengan permasalahan ini, dan juga mungkin selama ini juga halal bihalal silaturahmi juga sudah kita lakukan, kita jalankan, tetapi paling tidak menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua LPP KBIH dan juga Pak Kabid tadi. Jadi nanti ada kaitannya dengan hal tersebut. Jadi kaitannya bagaimana KBIH kita yang akan datang. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa yang kita jalankan pada bulan Ramadan, kita tahu bersama goalnya adalah la'allakum tattaqun. Tetapi sebenarnya tidak hanya puasa itu sendiri, tetapi seluruh rangkaian ibadah pada bulan Ramadan semua mengarahkan kita, mendorong kita, memotivasi kita, kemudian akan menjadikan kita manusia-manusia yang bertakwa. Dan takwa ini merupakan sebuah modal. Takwa ini adalah sebuah bekal. Sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Artinya, seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, baik puasanya, qiyamul lailnya, sedekahnya, kemudian zakatnya, infaknya, dan lain sebagainya, seluruh amal ibadah dan amal soleh yang kita laksanakan di bulan Ramadan dengan berbagai rangkaiannya dan dengan berbagai keunikannya pada tahun ini yang kita laksanakan banyak, kita laksanakan di rumah-rumah kita, semuanya adalah sebuah bekal. Bekal untuk kita ke depan, bekal di dunia maupun di akhirat. Cuma memang permasalahannya apakah kemudian kita menjadikan semuanya itu sebagai bekal. Jadi apakah kita jadikan sholat kita, puasa kita, zakat, sedekah, infak sebagai bekal kita. Karena ini sebenarnya ketika itu kita jadikan sebuah bekal, maka kita akan mendapatkan energi yang luar biasa dari pelaksanaan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, kemudian takwa inilah yang kemudian menjadikan kita mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, ini poin kita nanti di sini. Di dalam surat Ad-Dariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannati wa na'im akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin.
Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka berada di surga dan mendapatkan surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Di sini poinnya di sini. Sesungguhnya mereka sebelum itu adalah orang-orang yang berbuat baik. Artinya takwa yang kemudian dijanjikan Allah surga itu karena ketika hidup di dunia mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Artinya antara al-muhsinun dan al-muttaqun ini mempunyai keterkaitan yang Masya Allah luar biasa. Bapak Ibu, para pembimbing, para pimpinan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya kenapa kemudian Allah memberikan sesuatu yang luar biasa bagi orang yang takwa itu tidak lain karena kita selama hidup di dunia ini menjadi orang yang muhsin, orang yang berbuat baik. Karena apa? Karena orang yang bertakwa, maka Allah akan memberikan janjinya. Janji itu tidak hanya di dunia, tetapi di dunia dan di akhirat. Nah, terkait dengan masalah al-muhsinun, orang-orang yang berbuat baik ini, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, jadi ini sebenarnya saya lebih banyak menyoroti tentang al-muhsinun ya, orang-orang yang berbuat baik, kemudian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan akhirat itu di dalam Al-Qur'an kata al-muhsinun dan dengan berbagai macam tasrifnya itu paling tidak ada kurang lebih 37 kali Allah ulang-ulang di dalam Al-Qur'an, baik dengan kata hasan, ahsan, kemudian muhsin, ihsana, husna dan lain sebagainya. Ternyata semuanya itu tidak hanya terkait dengan berbuat baik yang terkait dengan permasalahan ibadah. Jadi berbuat baik tidak hanya dikaitkan dengan permasalahan ibadah saja, tetapi di sana Allah singgung terkait dengan sulukiyat, kemudian terkait dengan masalah akhlak, bahkan dakwah dan jihad fisabilillah itu bagian atau nilai dari ihsan, nilai dari perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia yang Allah akan janjikan surga di akhirat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan beberapa hal terkait dengan ciri-ciri orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Dan insya Allah nanti ini ada kaitan dengan apa yang bisa kita lakukan KBIH kita untuk jamaah kita ke depan nanti. Yang pertama, masih di dalam surat Ad-Dariyat, Allah sampaikan bahwasanya orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik itu kemudian Allah sampaikan ciri-cirinya. Yang pertama, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Bahwasanya mereka sedikit tidur di waktu malam. Sedikit tidur di waktu malam, para mufassir menyampaikan baik itu dilakukan untuk ibadah maupun untuk amal soleh lainnya. Artinya malam yang memang sebenarnya disediakan oleh manusia, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristirahat, tetapi tidak kemudian dominan untuk dipakai untuk istirahat secara total, tetapi malam itu kemudian dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian kita tahu bahwasanya qiyamul lail yang paling baik adalah di akhir malam. Kemudian masih Allah lanjutkan masih dalam surat Ad-Dariyat tersebut, Allah menyampaikan bahwasanya ciri orang yang baik, muhsin itu adalah wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih kaitannya dengan masalah ibadah, hubungan privat antara manusia dengan Allah. Nah, tetapi ternyata kemudian Allah juga menyampaikan bahwasanya orang-orang yang baik, orang-orang yang muhsin itu tidak hanya kaitannya apa yang dia lakukan terkait dengan masalah ibadah, hubungan dia dengan Allah saja, tetapi banyak Allah sampaikan terkait hubungan manusia dengan sesama. Tadi ayat yang kita dengar bersama yang dibacakan oleh Ustadz Abdullah tadi juga menyampaikan hal seperti itu. Nah, ini secara cepat saja. Masih dalam surat Ad-Dariyat, nanti kita sambung surat
Ali Imran, bahwasanya orang yang muhsin itu wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Bahwasanya orang yang muhsin yang kemudian dijanjikan oleh Allah surga, yang kemudian dikatakan juga sebagai orang yang mutakin adalah wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Bahwasanya di dalam harta mereka yang mereka usahakan ada hak bagi orang yang meminta maupun yang tidak. Nah, ini kalau di dalam surat Ali Imran yang dibaca oleh Ustaz Abdullah tadi dengan redaksi yang lain, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu senang maupun susah. Bahkan di dalam sebuah sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ta'arraf ilallahi firraqa ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah ketika sedang dalam waktu lapang, Allah akan mengenalimu di saat engkau susah. Artinya kita membutuhkan Allah itu tidak hanya di saat kita susah, tetapi di saat senang pun harusnya seperti itu. Tapi ternyata di saat senang tidak sedikit manusia kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, yaitu orang yang menahan amarah, kemudian memaafkan. Ini bagian dari hubungan manusia dengan sesama yang kemudian dikatakan atau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berbuat baik. Nah, kemudian orang-orang yang bertaubat, yaitu dalam kelanjutan ayat surat Al Imran tadi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat kebaikan tadi tidak hanya di dalam permasalahan ibadah, kemudian juga dengan sesama manusia juga diperbaiki hubungan tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata kata atau kalimat muhsin, ihsan, itu juga Allah pergunakan dalam kaitan jihad fisabilillah, dalam dakwah ilallah. Jadi dalam dakwah ilallah juga seperti itu. Itu dikatakan sebagai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini ayat yang mungkin sering kita dengar. Allah menyampaikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad fina bersama atau di dalam jalan Allah, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan berikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Kemudian wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah itu sungguh bersama orang-orang yang berbuat baik. Artinya jihad bagian dari itu. Dan jihad kita pada khususnya ya di persyarikatan ini ya secara umum jihad dakwah kita kepada umat manusia secara umum, kemudian secara khusus ketika kita diberikan amanah di KBIH ini, ya jihad kita di situ. Dan itu bagian dari amal baik, perbuatan baik yang bisa kita banggakan, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah. Nah, kemudian disinilah sesuatu yang mungkin bisa kita renungi bersama, yaitu bahwasanya orang yang berbuat baik yang kemudian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan banyak kebaikan di sana. Kalau mengulas ke belakang lagi ya, bahwasanya orang yang bertakwa Allah akan berikan makhraj, jalan keluar, kemudian Allah akan mudahkan min amrihi yusra, kemudian berikan kemudahan dalam perkaranya. Ini kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang ini, tidak bisa manasik karena berhenti ya, mulai bulan atau akhir Maret kalau nggak salah itu, berhenti manasik. Nah, terus bagaimana, apakah dilepaskan, padahal waktu itu kita akan melaksanakan praktek. Apakah manasik berhenti? Kalau yang kami ketahui di Semarang, kemudian jamaah diberikan fasilitas dari YouTube, kemudian di Facebook itu, jadi jadwal manasik tetap ada. Jadwal manasik tetap ada meskipun kemudian tidak datang ke aula rumah sakit Rumani lagi. Nah, ini makhraj atau jalan keluar. Kemudian diberikan kemudahan
bagaimana interaksi dengan jamaah juga tetap harus dilaksanakan, silaturahminya tetap berjalan, kemudian transfer ilmunya atau thalabul ilminya juga masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini selanjutnya yang ingin kami sampaikan karena masih saya rasa nanti lebih banyak mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh para pimpinan, para pembimbing di forum yang luar biasa ini dengan keterbatasan. Saya ingin menyampaikan sedikit ini ya gambaran atau perenungan buat kita bersama dakwah KBIH kita ini, dakwah kita di KBIH Muhammadiyah Aisyah ini dalam kondisi orang sekarang mengartikan new normal yang baru atau tatanan baru atau kita beradaptasi dengan situasi yang seperti ini. Maka tentunya dengan kondisi seperti ini tentunya harus ada strategi baru. Bukan kemudian artinya ketika kita masih menjalankan sesuatu yang biasa kita lakukan pada kondisi yang tidak normal seperti sekarang ini, nah kita akan ketinggalan. Kita tidak bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Nah ini maka bagaimana tadi sudah disinggung oleh Bapak Ketua maupun Bapak Kabid, bagaimana kemudian pasca keputusan jamaah tidak bisa berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian bagaimana kemudian KBIH menatap masa depan. KBIH menatap masa depan yang biasanya manasik mengumpulkan banyak orang, kemudian manasik praktek juga seperti itu. Nah, sekarang kemudian bagaimana ke depannya? Nah, ini tentunya harus kita pikirkan lebih dini lagi sehingga kita tidak jauh ketinggalan ketika teman-teman kita KBIH yang lain kemudian mempunyai inovasi-inovasi dalam kondisi seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama ini gambaran saja ya. Yang pertama ini saya ingin menyampaikan kaitan dengan dakwah di media sosial. Nah, jadi dakwah di media sosial. Mungkin nanti kalau ada yang salah silahkan untuk diperbaiki, diingatkan. Kalau kita lihat di media sosial, di internet misalnya, kalau kita searching, kita mencari dengan kata kunci KBIH Muhammadiyah, maka ternyata website KBIH Muhammadiyah ini KBIH kita di Jawa Tengah sekian banyak, tapi kemudian memanfaatkan fasilitas media sosial ternyata tidak maksimal. Yang punya website berapa? Dulu KBIH Muhammadiyah Kota Semarang sempat punya website, tapi kemudian tidak maksimal dipergunakan. Saya masih ingat pada waktu itu ada salah satu website di KBIH yang menjadi rujukan itu daerah Jawa Timur. Itu menarik, bahkan update berita, kemudian informasi apapun bisa kita dapatkan. Ternyata di website di KBIH Muhammadiyah masih belum maksimal. Belum lagi nanti di Facebook-nya, kemudian Instagram, kemudian Twitter atau YouTube dan lain sebagainya. Orang sekarang sudah beralih ke ada konten kreatif. Nah, ternyata kita belum memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Sekarang kita bisa daring seperti ini, kita bisa kajian online, kita silaturahim online. Nah, apakah kemudian kondisi seperti ini kita nggak tahu apakah sampai kapan, kita juga tidak tahu. Paling tidak kita beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Ini menarik karena ternyata konten kreatif ini semakin banyak. Apakah kemudian kita lepaskan hal itu atau kemudian kita tangkap? Kemudian kalaupun ada, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaupun ada di KBIH kita khususnya di Jawa Tengah yang punya Facebook atau halaman, homepage atau website dan lain sebagainya, isinya masih masih berbentuk seremonial. Sosialisasi informasi juga masih sangat terbatas. Kalaupun ada manasik itu hanya manasik yang kemudian di-shooting, dan kemudian di-upload dan seterusnya. Ini menjadikan media kita ini belum menjadi rujukan utama. Padahal kita tahu Muhammadiyah sekarang
slogannya adalah Muhammadiyah berkemajuan. Nah, sekarang kita di KBIH, bagaimana kemudian kita beradaptasi dengan slogan itu? KBIH Muhammadiyah Aisyah berkemajuan. Nah, kemudian alhamdulillah itu yang pertama dari dakwah di media sosial. Tentunya kalau saya melihat di konten kreatifnya, kemudian mungkin perlu ada tutorial atau kemudian bagaimana manasik atau ibadah hajinya dibuat sedemikian rupa. Bahkan kita tahu dulu mungkin awal-awal manasik ya hanya manasik kaitannya haji sama umroh saja, tapi kemudian berkembang, dimanfaatkan, ada kayak kajian sholat, kajian zakat, kajian puasa dan seterusnya. Ini menarik sehingga satu semester ini kita belajar al-Islam dan kemuhammadiyahan juga, khususnya ibadah haji dan umrah ini luar biasa di manasik yang kita kerjakan. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua maupun Bapak Kabid, setelah ada yang seperti ini dan jamaah ini yang insya Allah akan berangkat tahun depan, terus bagaimana? Nah, terus bagaimana? Pertemuannya bagaimana? Mengikat mereka seperti apa? Kemudian mempersiapkan mereka bagaimana? Tentunya butuh pemikiran kita bersama terkait dengan hal tersebut. Dan saya rasa yang mungkin perlu kita lakukan juga merekrut atau kaderisasi milenial untuk memikirkan hal ini. Nah, kemudian kaitannya dengan buku, alhamdulillah LPP KBIH Muhammadiyah PWM sudah bisa mencetak 2 buku ya, 2 buku, meskipun tadi disampaikan kalau ada hal yang masih kurang salah, itu mohon diberikan masukan kepada kami sehingga akan diperbaiki untuk yang akan datang. Tetapi di sini saya hanya ingin melihat gini, buku-buku kita ternyata masih semuanya itu konsumsi internal. Kenapa kemudian buku-buku kita tidak bisa untuk konsumsi yang lebih luas? Nah, jadi tidak hanya untuk internal, kedepannya harusnya seperti itu. KBIH, mohon maaf, terbitnya buku ini tidak berarti kemudian membatasi kreativitas dari masing-masing KBIH di Jawa Tengah ini. Ketika masing-masing KBIH punya mungkin bukan buku panduan ya, mungkin ingin mengembangkan diambil dari buku panduan itu, dipersilahkan. Mungkin ada kajian yang lebih khusus lagi terkait atau metodologi yang lain, ya dipersilahkan. Dan tentunya nanti akan lebih baik ketika apa yang kita miliki ini tidak hanya untuk konsumsi internal, tapi bisa konsumsi yang lebih untuk masyarakat yang lebih luas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kaitannya dengan bagaimana kita ihsan di dalam dakwah kita di KBIH Muhammadiyah Aisyah ini, sehingga kita tidak ketinggalan dengan KBIH yang lain. Saya masih ingat ketika mengikuti sertifikasi yang pertama, sebenarnya kalau kita lihat para pembimbing yang atau dari utusan dari KBIH yang non Muhammadiyah, itu sebenarnya Masya Allah luar biasa. Kalau di Semarang sering saya sampaikan, mereka punya inovasi yang sebenarnya luar biasa. Kalau kita tidak selalu memperbarui kurikulum kita, kemudian metode kita, kemudian fasilitas yang kita miliki, nauzubillah min dzalik, kemudian kalah. Meskipun ini persaingan dalam kebaikan kita bisa hasad ya, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam 2 hal, kita iri untuk kebaikan, tidak apa-apa. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Intinya adalah bahwasanya orang yang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga, itu cirinya innahum kanu, mereka ketika di dunia itu minal muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik kalau kata Rasulullah dalam hadis tentang ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya perbuatan baik kita ini menuju kepada profesionalitas, ada yang melihat atau tidak, kita lakukan dengan sebaik-baiknya karena kita meyakini bahwasanya yang kita lakukan itu
dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bagian dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Semoga baik hubungan kita dengan Allah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan maupun kemudian dakwah kita pada khususnya di KBIH ini semoga bagian dari amal soleh kita, kebaikan kita, dan bagian kita menuju ke tetangga takwa, dan semoga kita adalah termasuk dari orang-orang yang muhsinun, orang-orang yang muttaqun, yang kemudian memberikan pencerahan, memberikan kegembiraan, kemudian menggerakkan orang-orang yang ada di sekeliling kita sehingga menjadi lebih baik lagi. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, ini bukan sebuah tausiah, ini adalah tadzkirah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Semoga bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Haji Arif Rahman atas tausiah dan ilmunya untuk kita semuanya. Dan tadi juga ada lontaran beberapa strategi ke depan dengan era saat ini COVID yang kapan entah akan berakhir. Namun organisasi kita KBIH harus tetap eksis gitu. Tadi ada beberapa lontaran strategi era digital harus kita masuki, kemudian web-web setiap KBIH barangkali perlu diperkuat lagi untuk menguatkan eksistensi dan juga promosi, serta tadi sangat relevan sekali dengan yang disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa koordinasi kita saat ini akan lebih bisa intens dengan menggunakan media-media yang ada. Baik Ibu Bapak sekalian, sebelum nanti kita diskusi terkait dengan beberapa strategi dan penguatan jemaah yang belum bisa berangkat pada tahun ini dan rencana-rencana selanjutnya, pada saat ini Bapak Ketua PWM sudah rawuh dan bergabung dengan kita. Untuk itu perkenan Bapak Dr. Andes Tafsir untuk memberikan kata sambutan pada agenda silaturahim LPP KBIH Jawa Tengah. Kepada Bapak Tafsir dipersilahkan. Suara saya bisa terdengar? Ya, bisa. Oh ya, gelap. Gelap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda lidhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua LP2 KBIH Jawa Tengah, Bapak Kiai Haji Mukhtar Hadi MA yang saya hormati, beserta Sekretaris Pak Dr. Haji Nurbini MAG, beserta seluruh jajaran di KBIH LP2 KBIH Jawa Tengah, Bapak Haji Saidun dari Kemenak Kapit PHU yang saya hormati, Ketua PDM Kota Semarang, serta seluruh jajaran, para Ketua KBIH, KPHU, Muhammadiyah ISIS Jawa Tengah, serta Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah di malam hari ini kita dapat bersilaturahmi walaupun lewat virtual ini, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk bersilaturahmi. Atas nama PWM saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah
Mohon maaf lahir batin, teriring doa, taqabbalallahu minna wa minkum. Berikutnya, saya juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LP2 KPIH Muhammadiyah Jawa Tengah yang sudah sedemikian gigih untuk mengembangkan KPIH di Jawa Tengah sehingga hampir seluruh PDM atau yang lain mungkin Aisyah sudah ada KPIH, sehingga kalau saya lihat data di PP Muhammadiyah Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah KPIH Muhammadiyah Aisyah terbanyak di Indonesia. Jadi saya lihat datanya itu yang sampai berapa bulan yang lalu atau setahun yang lalu ya, ketika ada pertemuan se-Indonesia, terbesar terbanyak itu Jawa Tengah 35 dari 35 kabupaten kota. Ada satu yang belum ada KPIH, tapi ada satu PDM yang KPIH-nya 2, sehingga 35. Jawa Timur terbesar kedua itu ada 11 KPIH. Ada berapa PWM yang belum ada KPIH, tapi Jawa Tengah pemilik KPIH terbanyak di Indonesia. Walaupun sepertinya belum punya biro travel ya, ini yang mungkin segera, mudah-mudahan Kota Semarang biro travelnya memiliki legalitas tanpa harus menginduk ke biro yang lain. Sekali lagi apresiasi kami yang setingginya pada LP2 KPIH yang sudah sedemikian baik menjalankan programnya sehingga KPIH Muhammadiyah Jawa Tengah, Muhammadiyah Indonesia Jawa Tengah berkembang dengan baik. Yang kedua, tidak sekedar membangun atau mengembangkan KPIH, tapi juga membina jamaah, khususnya alumni KPIH, untuk senantiasa menjaga kemabruran. Sehingga KPIH Muhammadiyah Aisyah di Jawa Tengah tidak pernah berhenti untuk mengembangkan dakwah, khususnya di kalangan para alumni di KPIH, sehingga kemabruran mereka terbangun, silaturahminya terbangun, dan juga komunitas dakwahnya juga terbangun, sehingga ini menjadi sebuah komunitas tersendiri yang menjadi bagian penting di Muhammadiyah maupun di tengah-tengah umat Islam keberadaannya. Maka sekali lagi kami juga apresiasi itu, mudah-mudahan hal-hal kebaikan seperti ini akan semakin memiliki baik dalam membimbing ibadah haji, menjaga kemabruran maupun yang lain-lain. Saya kira itu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas peran-peran Bapak Ibu, sehingga itu merupakan bagian dari amal soleh Bapak Ibu dalam memainkan peran di KPIH. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Tafsir. Maaf ya, Pak Tafsir masih dalam perjalanan ini, tetap bergabung luar biasa. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan. Amin. Baik, Pak Tafsir, mudah-mudahan segera sampai di rumah istirahat. Masih, amin. Di penghujung acara kita ini ada dengan strategi-strategi dan harapan-harapan dari Bapak Ibu sekalian, yang barangkali juga harapan dari jamaah haji yang tertunda keberangkatannya tahun ini. Baik, untuk mempersingkat acara, monggo nanti akan dipandu oleh Bapak Haji Dr. Andes Nurbini MSI. Kepada Bapak Dr. Andes Nurbini dipersilahkan.
Terima kasih Bu Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang sudah jam 8:53 ya. Sudah cukup malam. Untuk itu dalam acara ini mungkin tidak semua KBIH atau mungkin yang perlu saja yang bisa disampaikan. Wah, ini KBIH Pekalongan sudah ngacung dulu ini. KBIH Pekalongan. Saya mohon masukan, apakah diberi kesempatan setiap KBIH ataukah hanya yang ingin menyampaikan saja? Perkarisidenan saja. Perkarisidenan? Diwakili oleh dari wakil karesidenan. Diwakili oleh korwilnya atau korwilnya saja, Pak. Bebas, yang mau tanya perkaresidenan 1 itu aja. Bebas, tapi yang mau tanya bebas. Karena tidak ada pertemuan sebelumnya, tidak mungkin itu bisa mewakili kalau korwil itu. Iya, betul. Setuju, Pak. Bebas saja, tapi satu-satu, Mas. Perkaresidenan 1. 2 menitan itu aja lah. Baik. Perkaresidenan 1, ya. Ini Bapak Kabid masih bersama dengan kita. Ya. Minta waktu. Saya mulai sesuai dengan daftar yang ada di buku Manasik. Karesidenan Pekalongan. Tadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini saya dari KBIH Muhammadiyah Miftahul Ulum, Kabupaten Pekalongan, Imam Kamaluddin. Saya mau bertanya kepada Kabid Haji Umroh Kanwil terkait dengan kepositifan pemberangkatan haji untuk calon jamaah haji yang daftar tunggu tapi sudah masuk dalam daftar positif. Karena yang kami ketahui tahun ini jamaah haji daftar tunggu yang mestinya berangkat tahun 21 daftar cadangan, mohon maaf, itu karena yang tahun 2020 banyak yang tidak melunasi, maka di kami banyak yang masuk kepada pemberangkatan tahun 2020. Namun kan tercancel menjadi tahun 2021. Maka dalam hal ini kepositifan mereka apakah tetap sebagai daftar positif berangkat tahun 2021 atau berlaku seperti sebelumnya sebagai cadangan? Terima kasih. Ya, baik, kita tampung dulu dari Karesidenan Pekalongan sementara 1 dulu. Selanjutnya dari Karesidenan Surakarta. Monggo, Karesidenan Surakarta. Belum ada yang mewakili, yang ingin menyampaikan? Kita lewati Karesidenan Semarang. Dari Karesidenan Semarang? Ya, kan dari Gerobokan. Oh iya. Gerobokan ini malu Semarang apa Pati? Semarang mestinya. Oh, Semarang. Ya, monggo Pak Rosidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan bahwa mungkin kondisi perhajian tahun ini ada plus minusnya dan perlu kami sampaikan pada khususnya pada LPP KBIH yang kemarin telah merencanakan
kegiatan itu, dan ternyata juga jamaah tahun ini tidak jadi berangkat. Kami juga berharap, dan jamaah kami memang juga berharap untuk kegiatan-kegiatan itu tetap harus dilaksanakan pada tahun ini kalau memang kondisinya sudah membaik. Terutama dalam hal praktek bersama, kalau masih memungkinkan. Yang lain juga mau. Masalahnya terus terang, jamaah haji ternyata juga menyadari, bahkan tadi seperti yang dari Kabupaten dari Pekalongan, menyatakan banyak yang mengundurkan diri gara-gara kondisi yang seperti ini tidak melaksanakan pelunasan. Ini kita maklum. Setelah itu kami dan berharap juga untuk kegiatan pelaksanaan ini nanti tetap kita koordinir di waktu yang akan datang sesuai dengan kondisi perkembangan dan COVID ini nanti. Kemudian yang kedua, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid, kebetulan di KPH kami juga saat ini ikut dalam pemutihan. Kami juga menunggu mudah-mudahan cepat berhasil selesai seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Semarang, sementara diwakili Gerobokan. Selanjutnya, Karisidenan Pati. Monggo dari Pati. Sementara kalau Pati belum ada, sambil mempersiapkan diri, kita lewati dari Karisidenan Kedu. Turun. Dari Karisidenan Kedu. Dari Kabupaten Magelang. Ini Kabupaten Magelang ini nonton bersama. Nonton bersama, live bersama. Ada enggak? Kalau ada Purworejo. Purworejo ikutnya Kedu ya? Ya. Ya, silakan Pak Birul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Yang akan kami tanyakan sebetulnya sama dengan yang dari Pekalongan, tetapi ada tambahan, Pak, kaitannya dengan check up kesehatan, Pak. Ini mestinya juga tidak terkait langsung dengan Kemenak. Tapi mestinya ada solusi, karena calon haji itu sampai sekarang sudah pada suntik anti-influenza. Dan juga cek kesehatan sudah selesai semua yang mestinya berangkat tahun ini. Solusinya tentu saja dengan kesehatan, tetapi himbauan kami mohon dari Kanwil Kemenak untuk bisa koordinasi dengan Kanwil Kesehatan berkait dengan tahun depan pasti aja dengan istilah lagi atau cek kesehatan lagi, sehingga kalaupun itu dilaksanakan tidak harus bayar lagi, karena mestinya tidak ada double pembayaran meskipun pelaksanaannya memang sudah ganti tahun. Ini hanya masukan, semoga bisa dikondisikan dari Kanwil kepada Kanwil juga, dari Kanwil Kemenak kepada Kanwil Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Birul dari KPIH Purworejo. Selanjutnya yang terakhir dari KBIH, dari Karisidenan Banyumas. Monggo dari Banyumas. Dari Karisidenan Banyumas, Cilacap. Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga. Tidak ada, belum ada. Kita kembali tadi yang belum, Pati, silahkan.
Purbalingga. Oh, Purbalingga. Silakan nggih, monggo. Purbalingga. Mewakili Banyumas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Purbalingga, bagaimana cara mengatasi manasik yang belum selesai? Kami, kalau di kabupaten kami masih kita lanjutkan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pati? Sutadi, monggo. Atau yang lain dari Jepara, Mas Arif? Mas Aris? Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung saja Kak Nurdini. Untuk yang pertama, mohon kejelasan untuk paspor ini. Kemarin jemaah dari kami itu apa namanya, ada yang ingin disimpan di Kemenak, ada yang ingin kalau dari Kemenak sendiri informasinya seperti apa nggak? Kemudian yang kedua, kami berharap bahwa setelah pandemi ini berakhir, kami berharap nanti dari LPP untuk mengumpulkan kita kembali untuk koordinasi kembali gitu terkait dengan keberlanjutan manasik kita atau kumpul-kumpul gitu. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama apa, Mas? Maaf, soundnya kurang jelas nih ya. Kurang jelas. Yang pertama apa yang paspor jamaah informasi dari bagaimana. Kurang jelas, Pak. Manu Mas Aris ya. Mohon maaf, Mas Aris, mikrofonnya kurang jelas. Baik, tadi yang belum dari Surakarta. Ya, Boyolali Pak ini. Oke, dari Boyolali, monggo. Mas Aris mungkin bisa ditulis, Mas ya. Di chat Mas Aris ya. Baik, dari Surakarta, dari diwakili Boyolali, monggo. Boyolali ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempertanyakan kepada Pak Saidun ya, dari KSIBHU. Yang pertama tentang kebijakan pemerintah yang sekarang karena ditunda untuk 2021, apakah itu nanti masih sama? Contohnya misalnya mengenai manasik yang berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, itu apakah masih tetap jalankan terus atau tidak? Karena ini kan sudah berjalan yang kemarin itu. Yang kedua, tentang kebijakan penyusunan regu rombongan. Yang kemarin kan ada kebijakan per zona kecamatan, dan itu dibatalkan. Nah, harapannya itu tidak diulangi untuk kembali lagi, Pak. Sehingga tetap dibebaskan. Penyusunan regu rombongan itu tetap nanti untuk 2021 seperti yang sudah berjalan kemarin. Jadi diserahkan kepada masing-masing KBWA karena itu nanti sangat akan fatal kalau nanti zona itu dikembalikan lagi. Kemudian yang ketiga, bagi yang sudah melunasi tahun ini, kemudian uangnya ya pelunasan itu diambil kembali. Apakah kalau itu yang termasuk yang tambahan-tambahan, Pak? Yang tambahan-tambahan, apakah itu nanti 2021 ada jaminan bahwa itu nanti akan berangkat? Jadi harapannya kalau itu memang sekarang kan sudah melunasi, yang tambahan-tambahan melunasi, kemudian itu masih diambil kembali pelunasannya, harapannya data itu tetap berlaku untuk tahun 2021.
Mungkin itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Nam Kanisidinan sudah menyampaikan semuanya. Ini kesempatan yang pertama saya mohonkan kepada Bapak Kabid, Pak Saidun. Ada beberapa yang tadi ditanyakan kepada Pak Saidun. Yang pertama yaitu tentang kepastian keberangkatan jamaah daftar tunggu. Nah, kemudian yang kedua tentang pemutihan izin KBIH. Kemudian yang ketiga tentang koordinasi cek kesehatan dengan Dinas Kesehatan Provinsi agar tidak bayar lagi tahun depan kalau cek gitu ya. Nah, kemudian yang keempat tentang pembagian paspor jamaah. Pembagian paspor jamaah ini yang dari Mas Aris tadi, maksudnya pembagian paspor jamaah yang di mana ini Pak ya? Kemudian yang selanjutnya tentang manasik bersama. Ya, manasik berkelanjutan atau tidak ini manasik berkelanjutan ya yang diselenggarakan oleh Kemenak dan juga kebijakan penyusunan regu rombongan serta ketika ada jamaah yang menarik kembali uang pelunasannya, apakah data tetap nanti tahun 2001 tetap gitu. Ini antara lain yang bisa saya tulis. Mohon maaf Bapak Saidun, ini banyak ini yang penjenengan. Monggo Bapak. Terima kasih para Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kami mencoba memberikan tanggapan terhadap pertanyaan para Bapak sekalian, mohon maaf saya ingin menanggapi apa yang tadi disampaikan Pak Ketua BWM, Kiai Pak Ustadz Tafsir tadi. Sangat perlu saya kira Pak Kiai Mukhtar Hadi, Pak Ketua LPP untuk direnungkan dan ditindaklanjuti bahwa Muhammadiyah Jawa Tengah belum ada PPIU penyelenggara umroh, belum ada PIHK penyelenggara haji khusus, sehingga bimbingan yang selama ini dilakukan KPIHU itu jika mau berangkat umroh itu biasanya dititipkan pada PPIU yang bukan milik Muhammadiyah. Saya kira LPP KBIHU itu bisa untuk serius bagaimana caranya agar punya PPIU. Baik para Bapak sekalian, pertama dari Pekalongan, cadangan apakah ada jaminan untuk bisa berangkat? Perlu kami sampaikan bahwa sampai tahap kedua pelunasan kemarin, itu yang melunasi di sana itu baru 30.117 dan 30.117 itu diantaranya adalah 772 cadangan, sehingga ini belum memenuhi kuota yang semestinya menjadi hak Jawa Tengah. Umpama kemarin tahun ini berangkat, maka 772 cadangan yang kemarin melunasi, itu insya Allah berangkat semuanya. Karena dengan sekian cadangan itu ternyata kuota yang disediakan belum terpenuhi. Nah, bagaimana tahun 2021? Tentunya kita tunggu nanti tahun 2021 kalau misalnya ada kesempatan pelunasan untuk yang tahun ini belum melunasi, yang kuotanya mestinya berangkat tahun 2020, kita buka kembali, ternyata juga masih kurang dari kuota, tentunya semua yang sudah melunasi dari para jamaah daftar tunggu atau cadangan ini bisa kita berangkatkan. Tetapi kalau kemudian kita buka kembali untuk yang punya kuota tahun ini, punya porsi tahun ini, dan kemudian ternyata kok penuh, kuotanya tercukupi semuanya, ya tentu cadangan namanya saja cadangan ya, harus mungkin sedikit mengalah gitu.
Yang kedua tentang pemutihan, ya proses sedang berjalan. Mohon pengertiannya, insya Allah kita nanti kalau sudah selesai kita beri tahu para dan sekalian. Kemudian Purworejo tentang check up, kalau itu yang dimaksud adalah keterangan istitoah kesehatan, itu kan penggunaannya untuk pelunasan. Para jamaah yang sudah melunasi dan kemudian tidak diambil dana pelunasannya, itu tentunya ya tidak membutuhkan lagi istitoah kesehatan. Yang nanti akan dilakukan pemeriksaan kesehatannya adalah pemeriksaan kesehatan ketika mau berangkat. Nah, nanti kalau memang sehat, kalau memang memenuhi ketentuan yang berlaku, ya tetap berangkat. Tetapi kalau tidak, ya berlaku ketentuan lain. Gitu. Kemudian Purbalingga tentang manasik yang belum selesai, saya kira nanti Pak Yai Mubaradi yang akan memberikan tanggapannya. Kalau boleh kami usul, ya jika di Purbalingga tidak memungkinkan untuk ada karena situasi COVID ini, ya kita sarankan untuk tadi melaksanakan fatwanya Pak Ustadz kita, Pak Ustadz Rif Rahman tadi. Kita manfaatkan teknologi informasi ini untuk bisa kita sampaikan tetap manasik haji untuk jamaah haji kita. Kemudian dari Jeporo tentang paspor, di KMA 494 itu memang paspor yang sudah kita kumpulkan di Kanwil dan kemudian kita scan untuk proses memperoleh visa, itu semuanya kita kembalikan. Dan mestinya memang semuanya dikembalikan kepada masing-masing jamaah. Tapi apabila ada jamaah yang tidak membutuhkannya, atau khawatir kalau disimpan di rumah itu hilang atau mungkin juga ketelingsut lah begitu, maka boleh paspor itu dititipkan oleh ke kantor nama. Prinsip justru mestinya semua paspor sampai ke. Nah, kami juga minta pada para kasih haji di kabupaten kota agar apabila ada jamaah yang tidak mengambil paspornya, yang menitipkan paspornya di kantor Kementerian Agama, itu untuk ada berita acara penitipan. Karena itu dokumen penting, dokumen negara dan milik masing-masing jamaah. Nah, kalau prakteknya para kayak apa, monggo nanti komunikasikan dengan Bu Kasih PHU sana. Sesungguhnya paspor yang kita kembalikan itu mestinya sampai ke dari Solo tadi, kalau nantinya memungkinkan manasik itu dilakukan secara offline, secara tatap muka bertemu, saya kira akan segera akan dilanjutkan manasik bersama itu. Tapi umpama belum, ya tinggal silakan masing-masing daerah kalau memang dipandang perlu segera untuk dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi, saya kira monggo juga bisa dilakukan. Minimal penyebaran penyampaian materi-materi manasik itu kepada masing-masing jamaah. Dan sudah kita sarankan pada para kasih PHU di Kabupaten Kota Jawa Tengah agar paling tidak membuat konsultasi manasik, dan itu juga saya kira boleh dilakukan juga, diselenggarakan juga oleh KPI HU Muhammadiyah Aisyah, dikonsultasi melalui WA, melalui Facebook, melalui macam-macam media komunikasi kita. Saya kira itu manfaat bagi jamaah haji kita. Kemudian tentang penyusunan regu dan rombongan, sampai kemarin ada keputusan kita tidak lagi bisa bertemu, berkumpul. Itu sesungguhnya belum final, ya, belum akhir dari kebijakan dan keputusan kita adanya regu dan rombongan. Yang sudah mulai kita bentuk adalah kloter. Nah, tahun besok urutan kloter yang sudah kita putuskan, urutan dari pertama pati dan seterusnya,
itu juga yang akan kita pakai tahun 2021, mohon maaf. Sehingga kita tidak lagi undian untuk kloter 1 Kabupaten mana dan seterusnya. Nah, kalau regu dan rombongan di masing-masing kabupaten kota sudah jadi, saya kira kami persilakan untuk itu tetap juga dipakai di kabupaten kota dan sudah bisa mulai ada silaturahim antar jamaah di masing-masing regu dan rombongan di yang sudah terbentuk itu. Insya Allah kalau kita membaca keputusan Dirjen tentang pembentukan kloter, kita tidak lagi perlu bicara soal zonasi berbasis kecamatan. Ya, zonasi kita atau pembentukan kloter kita itu zonasinya berbasis kabupaten dan kota. Umpama masih ada kabupaten kota yang terpancang dengan zonasi kecamatan, saya kira ya, akan ada rembugan, mungkin masih belum pemahamannya belum seperti yang kita harapkan. Kemudian yang terakhir yang sudah lunas, kemudian diambil pelunasannya, dan mohon dicatat betul yang bisa diambil adalah dana pelunasan, bukan dengan uang mukanya yang 25 juta. Kalau 25 juta ikut diambil, berarti porsinya batal. Artinya, ya tahun 21 itu tidak punya hak untuk melunasi. Tapi kalau yang diambil hanya dana pelunasannya, ya kalau Jawa Tengah sekitar 10 juta sekian, maka tahun 21 nanti akan diberikan kesempatan untuk melunasi kembali. Dan insya Allah aturan kita sampai hari ini sementara itu masih memberikan jaminan bahwa semua yang punya porsi tahun 2020, apalagi sudah melunasi, betapapun diambil dana pelunasannya, insya Allah akan diberikan jaminan untuk bisa berangkat tahun 2020. Saya kira itu Pak Yai Nurdini yang bisa kami tanggapi dari beberapa pertanyaan dari para bapak sekalian. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kira sudah sangat jelas sekali jawaban yang disampaikan oleh Bapak Kabid, Bapak Saidun. Intinya insya Allah ya nanti akan, terutama tadi yang ditanyakan soal daftar tunggu, ya sesuai porsinya insya Allah ya sesuai dengan yang kalau cadangan tentunya ya kalau kuota asli itu terpenuhi, tentunya yang namanya cadangan itu ya masuknya di cadangan. Karena yang namanya cadangan itu kan siap berangkat, siap tidak berangkat. Jadi pemahaman saya seperti itu. Mohon maaf kalau salah. Nah, untuk selanjutnya kami mohonkan jawaban kepada Bapak Mukhtar Hadi. Ini tadi yang berkaitan dengan beberapa hal, misalnya dari kerubukan, jadwal yang sudah disusun ya agar tetap dilakukan bisa apabila corona sudah hilang, sudah selesai, terutama tentang praktek manasik. Kemudian tadi yang lain soal manasik yang belum selesai, ini kemudian yang lain juga soal yang dari Jepara ada usulan yaitu agar nanti setelah pandemi selesai mohon untuk segera dilakukan rakor KPIH se-Jawa Tengah. Ini antara lain yang saya rangkum. Monggo Pak Mukhtar Hadi. Iya, terima kasih. Bisa didengar ya? Wah, ya. Jadi mengenai yang praktek bersama manasik, juga mengenai bimbingan manasik yang belum selesai, serta apapun yang belum sempat terusulkan di ini, insya Allah nanti akan kita koordinasikan. Jadi akan ada rakor, termasuk usulan
Grobogan. Ini nanti akan kita rapatkan dalam bentuk rapat koordinasi. Ini yang pertama jawaban kami. Yang kedua, tolong untuk disampaikan kepada para calon jamaah tahun 2021 untuk terus-menerus jingleng mencermati, membaca-baca buku tuntunan hasil dari tim penyusun itu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira sudah semua disampaikan soal koordinasi rakor. Insya Allah saya tambahkan sedikit. Kita akan lakukan segera ketika kondisi sudah memungkinkan. Dan apabila diperlukan, maka kita adakan rakor online seperti ini yang khusus langsung membahas beberapa permasalahan-permasalahan. Nanti mungkin dari setiap KBIH bisa menyampaikan beberapa permasalahannya. Kalau malam ini kan acaranya silaturahim, ada acara sambutan, tausiah dan sebagainya, sehingga belum bisa memberikan kesempatan kepada semua KBIH. Nah nanti kalau memang diperlukan, kita LPP KBIH akan memfasilitasi dengan melakukan rakor melalui media Zoom seperti ini atau Google Meet. Ini tambahan dari saya. Nanti bisa disampaikan masukan-masukannya, diperlukan rakor online atau tidak, nanti bisa disampaikan di grup, ya, di grup WA. Masih ada waktu 5 menit sampai jam 9:30. Barangkali masih ada yang ingin disampaikan. Sragen bisa enggak ini? Oh, Sragen, monggo, Pak Samadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya bisa di-on kan, Pak? Gimana? Videonya. Oh ya. Ya, Wah, nggih, monggo. Alhamdulillah. Ini pertanyaan kami pada Pak Kabid yang lalu, tahun-tahun yang lalu itu manakala sudah ada pelunasan begini, kok calon haji itu dipanggil oleh Allah itu bisa digantikan oleh ahli warisnya. Nah sekarang ini kan sudah pelunasan, tapi nunggunya masih 1 tahun. Itu kalau nanti ada yang calon haji itu meninggal, apa bisa diganti oleh ahli warisnya seperti yang lalu. Biar nanti yang risti-risti itu utamanya itu bisa menyiapkan ahli waris begitu mungkin. Maaf. Itu saja yang kami sampaikan, kami pertanyakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, satu saja nggih, Pak. Monggo langsung Pak Kabid. Nggih, Pak Yai Samadi. Pelimpahan porsi berlaku baik bagi yang melunasi maupun yang sudah melunasi. Ya, kalau sekarang sudah ada calon jamaah haji yang sudah lunas, kemudian dipanggil wafat, bisa dilimpahkan atau ya diwarisi oleh anaknya, oleh suaminya, oleh istrinya, dan sesuai ketentuan itu sama seperti yang belum pelunasan. Oh, gitu. Saya kira itu ya. Pak Jaini Bini. Oh, nggih. Makasih. Nggih, Pak Samadi dan Bapak-bapak yang lain, jadi bisa disampaikan kepada calon jamaah yang terutama yang risti ataupun juga yang tidak risti, yang namanya meninggal itu tidak urut tua, nggih Bapak nggih. Jadi bisa nyicil ayam gitu ya. Kalau ayam itu kan insya Allah sehat. Nuwun sewu nambah sedikit. Nggih. Dari Purbalingga. Oh nggih, Pak Mas Huri. Kalau bisa konferensinya itu dilaksanakan siang hari atau sore gitu maksudnya, jangan malam. Oh nggih. Insya Allah nanti kalau kita nanti kita mengadakan rakor, insya Allah kita adakan
pagi atau siang hari nggih. Terima kasih. Saya kira demikian nggih Pak Muhtar nggih. Nggih, cekap. Nggih. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup dari saya. Mohon maaf kalau dalam memandu ini terdapat kekurangan, kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Siti Aminah. Bu Bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah rangkaian kegiatan malam ini dapat berjalan dengan baik. Saya yakin masih banyak hal yang akan didiskusikan atau ingin Ibu Bapak sampaikan, tapi karena waktu sudah tidak mencukupi lagi, insya Allah lain waktu diagendakan kembali untuk diskusi khusus terkait tadi strategi-strategi. Terima kasih sebanyak-banyaknya kami sampaikan kepada Bapak Kabid PHU, Bapak Ketua PWM, Bapak Ketua LPPKBIH, serta jajaran LPPKBIH PWM Jawa Tengah, Ibu Bapak semua, pimpinan KBIH Aisyah Muhammadiyah se-Jawa Tengah, atas kerauhan dan partisipasinya, agenda malam ini bisa berjalan dengan baik. Saya Aminah selaku pembawa acara, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dalam kesempatan yang lebih baik. Terima kasih. Kita akhiri kegiatan pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Pak Nur, dimatikan Pak Nur. Nggih, monggo. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih. Insya Allah nanti ketemu di rakor online lagi, nggih. Insya Allah. Terima kasih. Nur Nurdini.